Hari ini saya akan menjelaskan mengenai satu, sort, pengurutan. Dua, filter, penyaringan data. Ada dua filter nanti, auto filter sama advanced filter. Kemudian yang ketiga adalah subtotal. Oke ya, saya jelaskan satu persatu. Subtotal, advanced filter, filter maupun sort. Oke, yang pertama, sort. Excel itu memiliki fasilitas sorting untuk melakukan pengurutan data. Pengurutan data ini sangat penting sekali dan sangat diperlukan. Sebagai contoh, kita ingin tahu, ya, tolong contoh dalam suatu data akademik, nilai akademik, kita ingin tahu nilai tertinggi, tapi urut 3 nilai tertinggi misalkan, 3 IPK tertinggi misalkan, atau mungkin 3 mahasiswa paling bawah kurang paham dalam pembelajaran misalkan, 3 mahasiswa dengan nilai paling bawah. Itu akan dengan mudah kalau kita menggunakan fasilitas sort di Excel. Betapa membingungkannya apabila kita melakukan itu, mencarinya secara manual. Saya mau meranking nih 3 orang tertinggi nilainya. Di sini ada sekitar 1000 mahasiswa. Tidak bisa dibayangkan itu betapa rumitnya kalau kita melakukan secara manual. Kalau di pekerjaan misalkan, jadi misalkan ada sebuah dealer motor besar. Dealer motor besar itu punya beberapa orang sales. Ada ratusan orang sales. Mungkin nggak usah motor lah. Ada kayak truk, kemudian roda 4 mobil, kemudian alat berat misalkan. Mereka menjual itu semua. Jadi ada perusahaan gede nih, mereka menjual kendaraan roda 4, truk, alat berat dan sebagainya. Kalau perusahaan besar, semakin besar, maka kemungkinan tenaga salesnya, bagian penjualan, pasti semakin banyak pula. Otomatis kan perusahaan itu pengen memberikan reward, memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja sangat optimal, mereka yang menyumbangkan penghasilan besar ke perusahaan. Dicarilah, di-grade lah, di ring 3 teratas, 3 sales yang memperoleh kendaraan tertinggi, yang berhasil menjual produknya yang paling banyak, siapa teratas. Contoh itu di dunia pekerjaan. Sekali lagi, sort itu sangat penting sekali, ya. Nah, contoh menerapkan function atau fungsi sort seperti apa? Anda lihat, saya sudah punya data sebagai contoh, data karyawan PT Makmur Jaya. Di sini ada 20 data. Untuk bisa melakukan sort secara mudah, Anda lihat, Anda tinggal buka aja menu data, ada di sini. Saya akan melakukan sorting, pengurutan data berdasarkan, contoh ya, berdasarkan golongannya. Saya akan melakukan pengurutan data ini berdasarkan golongannya. Maka logikanya, nggak mungkin dong golongannya ini tak urutkan tapi tidak dengan data yang lainnya. Jadi kalau misalkan nih, saya akan mengurutkan data ini berdasarkan golongan, yang tak urutkan golongan, tetapi yang berubah posisi ya semua data. Jangan kemudian cuma golongannya aja yang berubah. Jangan-jangan nanti begini, Edison asalnya golongan 3, setelah dilakukan pengurutan ternyata dia berubah jadi golongan 2. Itu berarti salah cara Anda. Apalagi ini contohnya Sali ini anaknya 5. Sali anaknya 5. Kemudian tak urutkan berdasarkan jumlah anak. Tiba-tiba Sali nggak punya anak. Enak Sali. Contoh seperti itu. Kemana anaknya 5 itu? Jadi yang diacak-acak, yang dipindah-pindah posisinya itu semua. Yang dipindah-pindah posisinya semua data, tapi berdasarkan apa gitu loh. Yang dipindah-pindah semuanya. Ya otomatis gini, kita harus paham dengan hal itu dulu, ya. Nah, kemudian penerapannya, contoh tadi, saya akan mengurutkan semua data ini berdasarkan golongan. Oke, Anda lihat cara pertama.
saya letakkan sel pointer. Masih ingat ya, sel pointer itu yang kotak-kotak ya, itu yang ada di itu yang ada di N9, ada di O5, itu namanya sel pointer. Saya letakkan sel pointer ke golongan gol gitu ya. Saya gunakan ini ascending, yang ini descending. Ascending adalah pengurutan yang dimulai dari ascending ya, ascending. Pengurutan yang dimulai dari paling atas. Data paling atas adalah abjad A, ke bawah menuju ke abjad Z. Kalau angka data paling atas urutan pertama, angka terkecil. Ke bawah angka semakin besar. Itu ascending. Kalau descending kebalikannya. Jadi kalau abjad ini kan golongan ini data angka kan. Jadi tergantung datamu data apa. Kalau data angka maka gini. Kalau descending berarti paling atas nanti golongan tertinggi, golongan 3. Ini sebagai contoh kan golongannya 1, 2 sama 3. Jadi paling atas nanti adalah golongan 3. Ke bawah, semakin ke bawah golongan 2, golongan 1 begitu. Ya kalau abjad ya otomatis kalau descending, kalau datanya abjad, maka paling atas itu adalah Z. Data pertama adalah berawalan huruf Z. Ke bawah nanti semakin menuju ke huruf A begitu. Oke, langsung aja. Kita lihat. Saya akan mengurutkan data ini berdasarkan golongan. Saya letakkan sel pointer ke golongan ini. Saya klik ini. Saya mau mengurutkan ascending aja. Kita lihat hasilnya. Seperti itu. Simpel kan ya? Sangat simpel sekali. Akan tetapi Anda perlu tahu, bukannya kok jelek atau salah, bukan. Sangat simpel sekali. Saya ulangi lagi, saya batalkan. Oke, kita amati yang anaknya 6, yang paling beda. Sadi jumlah anaknya 6. Nanti apakah dia berubah? Kita amati dulu. Apakah yang kita lakukan barusan tadi itu benar atau salah? Sadi jumlah anaknya 6. Jumlah anaknya aja lah, yang lainnya nggak usah diperhatikan. Anda lihat, saya urutkan data ini berdasarkan golongan. Saya klik ke tulisan gol, ke judulnya. Ini judulnya ya, headernya, judulnya. Saya klik ke gol, kemudian saya urutkan secara ascending. Ini descending, ini ascending. Paham ya, descending. Anda lihat, ketika ascending Anda lihat golongannya urut 1, 2, 3, begitu ya. Kemudian saya pilih descending. Nah, Anda lihat urut. Sadi Anda lihat, Sadi berapakah jumlah anaknya? Tetap 6, itu betul. Jadi walaupun kita mengurutkan data berdasarkan golongan, tapi yang diolah-alik, dipindah-pindah posisinya, itu tidak cuma golongan, tapi semuanya gitu loh. Itu cara pengurutan atau sorting di Excel. Akan tetapi semua kolom akan ikut diacak, termasuk yang namanya nomor urut. Itu permasalahannya. Jadi apapun data yang terletak dalam satu tabel akan mengikuti. Jadi sekali lagi Edison nomor urutan 1 betul, Valdi. Nah, kalau letaknya di sini, maka logikanya kan Valdi itu nomor urut 2, Renita nomor urut 3 harusnya gitu ya. Itulah kelemahannya. Bukan salah, bukan. Intinya kalau Anda mengurutkan atau sorting secara langsung lewat sini, maka hasilnya akan seperti itu. Semua kolom akan ikut diacak sesuai dengan apa yang kita minta. Semuanya diikut diacak. Nah, terus bagaimana? Kalau misalkan ya, saya batalkan dulu, coba saya undo ini, saya undo. Udah kembali ya. Nah, yang namanya nomor urut, ya jangan ikut diacak lah. Ini kan nomor urut. Jadi ada teknik kedua untuk mengurutkan data. Tak ulangi. Yang pertama langsung letakkan sel pointer ke tempat sebagai dasar pengurutan. Contoh, saya akan mengurutkan semua data ini berdasarkan golongan. Maka tak klik ke sini, ke G5, kemudian di menu data ini tinggal mau ascending apa descending secara pertama. Tapi efeknya adalah semua kolom akan ikut diurutkan, termasuk nomor urut. Permasalahannya hanya di nomor urut saja, hanya di situ. Ya, cara kedua adalah, Anda lihat, cara kedua, saya akan blok datanya kecuali nomor urut. Saya blok mulai judulnya.
Dan lagi juga catatan saya putus dulu. Kalau mau membuat data, dibiasakan judul itu satu baris, bukan 2 atau 3 atau 4 baris. Judul itu satu baris. Ini kan satu baris, Anda lihat semua kan ada di baris 5. Cuman kalau judulnya panjang, oke, dan Anda mengaktifkan wrap text-nya, ada di menu home, Anda lihat di menu home, itu kalau wrap text-nya aktif, maka kalau ada tulisan panjang akan diturunkan. Anda lihat saya matikan ya. Contoh ini, nomor induk, tak matikan. Jadinya begini. Kalau mau tak lebarkan gak masuk akal juga. Kenapa? Isinya kan cuma nomor induk, cuma 3 digit. Ngapain segini? Buang-buang kertas nanti. Gak usah segini lah terus. Ya segini aja cukup. Lah, oke. Secara lebar kolom sesuai dengan datanya. Tapi judulnya kayak gini jelek, gitu loh ya. Kalau mau dituruti kayak gini oke, judulnya bagus. Tapi secara data percuma. Cuma diisi segini loh. Terlalu lebar kolom ini, jadi agak membingungkan. Jadi sekali lagi Anda lihat, saya paskan sesuai dengan datanya. Tapi untuk judulnya saya klik ke C5, saya aktifkan wrap text. Maka kalau dirasa tidak cukup lebarnya, maka akan diturunkan. Seperti itu fungsinya wrap text. Satu baris ini. Bukan 2 baris kemudian di merge, bukan di merger digabung, bukan. Contoh bulan masuk. Lah saya perlunya memang segini lebarnya, maka bulan masuk tidak perlu pakai wrap text. Dinyalakan tidak ada masalah. Kalau dinyalakan, seandainya nanti dia begini, akan turun gitu loh. Gitu ya, akan turun. Tapi gak mungkinlah segini. November jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi nah, untuk membuat lebar kolom acuannya ya datanya, jangan judulnya. Untuk judulnya Anda lihat kok bisa menjadi 2 gitu, bisa turun gitu. Ya karena wrap text-nya diaktifkan. Tolong diingat-ingat. Oke ya. Oke, saya kembali lagi. Jadi itu tolong untuk judul dibuat satu baris. Saya kembali ke menu data. Nah, cara kedua tadi. Cara kedua untuk urutkan data, akan saya blok datanya kecuali nomor urut. Berarti mulai mana? Mulai sini, nomor induk C5. Saya blok sampai jumlah anak, sampai data terakhir. Untuk ngeblok cara cepat Anda bisa menggunakan, perhatikan, ini datanya kalau ngeblok ke kanan mungkin nggak ada masalah ya. Dalam data apapun, dalam pengolahan data apapun, dalam analisa data apapun, jumlah kolom itu masuk akal lah. Jurnal umum berapa jumlah kolomnya? Paling berapa sih? 6 gitu ya misalkan. Apalagi silahkan. Jumlah kolom kebanyakan terjangkau lah. Kalau Anda ngebloknya begini nggak ada masalah. Begini pakai mouse nggak ada masalah. Tapi kalau jumlah data ke bawah, siapa bisa nebak? Ayo, siapa bisa nebak? Nggak ada. Nah kalau transaksi 1 bulan, transaksi swalayan 1 bulan, penjualan sales 1 bulan, lah bisa ratusan ribu data. Ngeblok ke bawah pakai mouse. Belum lagi kalau ternyata seret kebacut, terlalu naik, jadi serba salah. Maka untuk ngeblok semua data gunakan cara ini. Perhatikan caranya. Saya klik ke nomor induk, sudah cukup. Nomor induk ya. Lalu saya tekan shift control. Shift sama control, tak tekan panah kanan 1 kali, maka akan menuju ke jumlah anak. 1 kali tok loh. Shift sama control tadi ya. Jadi kayak ditekan bersamaan gitu loh. Shift control sama panah kanan. Lalu sudah lanjutkan dengan shift control panah bawah. Shift control panah bawah. Nah, enak sudah. Keblok semuanya ini. Iya, jelas, pasti. Nah, lalu kita masuk ke sini sebagai cara kedua untuk mengurutkan data.
Jadi yang diurutkan mana? Ini masuk ke menu sort, silahkan dipilih. Anda mau mengurutkan data itu berdasarkan apa? Golongan. Ini mau apa? Small to large, itu artinya ascending. Kalau dibalik, large to small artinya descending. Atau mungkin Anda pengen mengurutkan berdasarkan hal yang lainnya. Di sini custom. Ada banyak pilihannya, silahkan ya. Umumnya sih 99% Anda akan menggunakan ini, small to large atau large to small, ascending atau descending, terserah. Nah, contoh Anda lihat, saya urutkan data itu berdasarkan golongan. Saya oke. Datanya urut sekarang, tapi tidak mempengaruhi nomor urut kolom ini loh, kolom ini loh. Tak kasih nama aja ya biar Anda tidak bingung. Kolom nomor urut. Nah, Anda lihat. Kolom nomor urut tidak akan diutak-atik sama dia karena tadi tidak ikut saya blok. Jadi yang diacak sesuai dengan permintaan kita, permintaan sorting kita, itu yang saya blok aja tadi. Nah, itu contohnya pengurutannya. Oke ya, contoh ketemu di sini. Nah, ternyata permintaannya belum selesai. Tadi sudah benar. Data ini saya urutkan berdasarkan golongan, sudah benar. Tapi kalau kita amati data ini kan ada beberapa golongan yang sama. Golongan 1 berapa karyawan itu? 6. Golongan 1 berapa ya? 7 atau 6 karyawan ya? 7 karyawan, 7 karyawan. Golongan 2 ada sekian karyawan. Golongan 3 ada sekian karyawan. Gimana kalau permintaannya adalah, oke, permintaan pertama tadi bukan diabaikan, betul, tetap dipertahankan. Permintaan pertama tadi adalah data itu diurutkan berdasarkan golongan, betul. Tapi ada permintaan tambahan si direkturnya. Kalau golongannya sama, urutkan berdasarkan tahun masuknya. Nah, misalkan begitu. Tak ulangi lagi ya biar tidak bingung. Tadi di awal saya mengurutkan data ini berdasarkan golongan dan sudah saya lakukan, sudah selesai. Data di sini kalau saya amati sudah urut golongannya sesuai, sudah benar, oke. Akan tetapi, nanti ada kelanjutannya, bukan berhenti ya. Akan tetapi, setelah kita amati bahwasanya ada beberapa karyawan dengan golongan yang sama. Nah, saya ingin menambahkan, nah gitu loh ya. Saya ingin menambahkan dasar pengurutan, menambahkan. Untuk karyawan yang golongannya sama, tolong tahun masuknya diurutkan. Ya, caranya bukan kemudian yang diblok cuma ini tok gini, bukan. Salah sampean. Enggak gini. Terus ya tetap semua yang diblok. Tapi ingat ya, nomor urut tidak ikut diblok tadi. Semua diblok. Nomor induk kayak tadi persis. Waktu kita mengurutkan berdasarkan golongan. Tapi sekarang saya mau menambahkan, ya, menambahkan dasar pengurutan. Setelah golongan, saya tambahkan tahun masuk. Saya minta tahun masuk diurutkan mulai yang karyawan paling lama. Karyawan paling lama. Karyawan paling lama ya, paling lama. Berarti ascending kan? Karyawan paling lama kerja, berarti ascending. Oke, perhatikan. Saya masuk ke sort lagi. Nah, ini jangan dihapus karena ini tetap saya pakai. Tadi tolong diingat. Saya akan menambahkan, gitu loh. Menambahkan dasar pengurutan. Jangan di sini, Bu, ganti gini. Yo jangan dong. Nanti kalau mau ganti seperti ini, maka dasar pengurutannya golongan itu akan hilang, gitu loh. Ini biarkan tadi itu biarkan. Tinggal Anda tambahkan pakai add level, diklik add level. Di sini Anda pilih tahun masuk. Saya pastikan, saya minta karyawan yang paling lama kerja didahulukan tampilnya. Berarti karyawan yang masuk lebih dulu. Berarti ascending. Ada dua dasar pengurutan. Anda lihat. Tetapi beda loh penyebutannya. Yang golongan disebut sebagai sort by, tapi yang tahun masuk disebut sebagai then by. Itu ada artinya. Saya oke dulu aja ya. Nah, Anda lihat. Apakah golongannya acak? Enggak. Golongannya urut? Iya, golongan urut, sangat urut. Anda lihat di sini. Golongan sangat urut. Akan tetapi, nah gitu ya. Pada golongan yang sama, coba Anda amati.
Akan tetapi, Anda lihat yang warna kuning, pada golongan yang sama, tolong amati yang warna kuning, yang sama-sama punya golongan 1, tahun masuknya urut. Nah gitu ya. Anda jangan melihat ke Aditya, loh habis 85 kok 79, loh Anda yang salah kalau ngomong gitu. Aditya kan beda golongan. Kalau mau melihat data Aditya, maka bandingkan data Aditya itu dari sini yang sama-sama punya golongan 2, gitu loh. Anda lihat yang warna kuning ini, tahun masuknya urut. Anda lihat yang warna biru, tahun masuknya urut. Demikian juga dengan yang warna putih atau golongan 3, tahun masuknya urut, seperti itu. Ya. Jadi kita di sini menggunakan 2 dasar pengurutan. 2 dasar pengurutan. Saya jelaskan. 2 dasar pengurutan. Yang short buy adalah golongan, yang then buy adalah tahun masuk. Oke. Semua data ini, mulai data pertama sampai data terakhir ada 20 data, ya. 20 data atau semua data diurutkan golongannya. Akan tetapi, nah gitu ya, pada golongan yang sama diurutkanlah tahun masuknya. Begitu ngomongnya. Jadi short buy adalah dasar pengurutan utama. Kalau then buy dasar pengurutan tambahan. Anda boleh menambahkan then buy yang lainnya. Ini tak urutkan berdasarkan golongan. Lalu kalau ketemu golongan sama, tak urutkan tahun masuknya. Kalau tahun masuknya sama, tak urutkan jumlah anaknya. Jadi short buy itu pasti 1. Bentar. Short buy itu pasti 1, tapi kalau then buy bisa lebih dari 1. Anda lihat, tuh ada then buy lagi, gitu ya. Jadi then buy itu bisa lebih dari 1. Dasar pengurutan untuk semua data adalah short buy. Oke, saya hapus lagi nih. Yang di sini ya, then buy yang tengah ini tidak delete level. Jadinya seperti ini. Oke. Jadi dengan demikian maka kita bisa memperoleh urutan data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anda mau ngambil data yang mana? Dengan diurutkan maka akan dengan jelas tampak data sesuai dengan apa yang kita minta. Itu contoh untuk sorting, ya. Berikutnya hati-hati. Data di sini adalah data asli. Data asli. Jadi kalau memang Anda melakukan pengurutan segala macamnya untuk keperluan yang lain, sebisa mungkin setelah diurutkan di-copy datanya. Kalau bisa sih begitu. Jadi kalau Anda kerja nanti data asli, jangan sampai nanti data asli Anda itu data mentahnya itu udah terkontaminasi. Mungkin nggak sengaja kena salah ketik dan sebagainya, itu resikonya tinggi, ya. Jadi setelah sesuai keperluan seharusnya ini udah saya itu pengen mencari urutan berdasarkan golongan. Oke, nek wis sudah misalkan ya, sudah ya. Anda blok, Anda copy ke area lain, silahkan di copy ke sheet lain. Misalkan gini, Anda lihat, saya blok mulai semuanya ini, saya copy ya, pakai ini home, copy. Anda mau buat sheet baru silahkan terserah. Saya copy di sini, saya paste di sini. Ini aja lah. Lah silahkan. Atau mungkin nggak di situ, tapi di copy ke bawah aja, silahkan. Gitu ya, oke. Itu adalah short pengurutan. Berikutnya adalah saya hapus saja. Berikutnya adalah penyaringan data, filter. Filter itu ada 2 macam, auto filter sama advanced filter. Tujuannya untuk nyaring data, untuk memperoleh data, untuk ngambil data sesuai dengan yang kita inginkan. Bukan lagi pengurutan, beda. Urutan ini tetap sesuai dengan data aslinya. Contoh ini ada, contoh Anda lihat di hadapan Anda ini. Data penjualan barang PT Nestle Indonesia. Tidak ada T-nya ya. Di sini datanya banyak sekali misalkan. Saya pengen mengambil ini. Saya pengen ngambil untuk jenis makanan saja. Ya betapa sangat pusingnya Anda kalau Anda harus melakukan itu dengan cara manual. Data ini sudah sampai jutaan baris. Gak usah ngomong jutaan lah.
Datanya ribuan baris sudah bingung Anda pasti. Saya mau ngambil data penjualan untuk makanan saja, pusing Anda. Tapi dengan adanya filter, jangan kan 1 menit, tergantung banyaknya data ya. Ya paling enggak 5 detik, 3 detik selesai. Ya Anda lihat di sini. Nah, ada 2 macam untuk melakukan penyaringan data atau filter, yaitu pakai auto filter sama advanced filter. Yang auto filter saya jelaskan, perhatikan. Di sini datanya, ya, Anda tinggal meletakkan sel pointer ke dalam data itu. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di luar jangan, gitu ya. Di luar jangan. Jadi cara melakukan auto filter adalah letakkan sel pointer ke dalam sini. Ya, taruh di judulnya aja lah. Taruh di judulnya. Kemudian kalau sudah, ya taruh di judulnya terus saya mana. Tidak perlu diblok, tidak perlu diblok. Biarkan gini aja tidak apa-apa. Diblok boleh, tidak juga tidak apa-apa. Letakkan aja di dalam sini, di judulnya contoh. Lalu saya masuk ke data, di sini ada filter yang auto yang ini, filter. Ya ini yang auto filter. Saya klik ini. Ketika saya klik akan muncul sesuatu. Anda lihat, ada kayak tombol. Inilah ya. Kayak muncul tombol, tak ulangi, tak klik lagi maka hilang, tak klik muncul, tak klik hilang. Jadi itu kita mengaktifkan auto filter. Oh tidak jadi, dibuang, mengaktifkan pakai ini ya. Jadi pakai 1 tombol yang sama. Nah seperti ini. Contoh, contoh ya, udah jadi ya, udah muncul. Saya akan menampilkan data penjualan untuk makanan. Perhatikan, saya klik ke sini. Perhatikan, saya klik ke sini, kemudian tak pilih yang makanan saja. Ini kalau jenisnya ada ratusan, jenisnya ada ratusan jenis. Saya ingin menampilkan yang makanan aja. Ini aja dibuang, select all-nya dibuang maka hilang semua. Jangan satu-satu. Ini tidak. Nah, kalau jenisnya ratusan bisa kemeng jari-jari Anda, gitu kan ya. Jadi sekali lagi, untuk membuangnya cukup ini, select all dibuang gini. Ya sudah hilang semua. Anda tinggal pilih makanan, selesai. Anda oke. Tampillah makanan. Yang perlu Anda catat adalah hati-hati. Data ini tampil, ya, data ini tampil di dalam data utama Anda. Filter ini sebenarnya dia menyembunyikan data yang tidak Anda inginkan. Bukan hilang, Anda lihat barisnya. Baris 5, baris mana 6, mana 7, mana baris 10, tidak ada kan? Dia menyembunyikan data yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Yang dia tampilkan yang sesuai saja. Jadi catatan kedua adalah jangan meletakkan tulisan apapun itu di samping data. Anda bisa bayangkan kira-kira kalau Anda meletakkan tulisan di samping data, maka tulisan Anda nanti akan hilang. Ya kalau Anda sadar tidak apa-apa. Oh bukan hilang kok sebenarnya, hanya sembunyi. Tapi kalau Anda tidak sadar, itu resikonya tinggi terhadap data. Ya, nah, itu terlanjur dihapus, terlanjur buat lagi dan seterusnya. Jadi jangan meletakkan data apapun di samping sini. Coba saya kembalikan lagi. Perhatikan, saya kembalikan ini, saya tampilkan semua. Klik gitu aja, kena semua oke. Ya. Anda lihat, saya taruh tulisan di sini. Saya bisa dilihat loh, gitu ya. Taruh situ ya. Anda lihat, sama kayak tadi. Ada tulisan loh di sini. Saya tampilkan yang ini makanan aja. Mana tulisannya? Tidak ada. Nah gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau kita sadar, kita sudah paham. Oh ya, tulisan saya tidak hilang kok, hanya sembunyi aja. Takutnya ketika kita tidak paham akan hal itu, maka menghindari resiko itu mending tidak meletakkan apapun tulisan di samping data yang dilakukan auto filter loh ya, yang dilakukan auto filter gitu, seperti itu. Oke, saya kembali. Jadi Anda boleh memfilter apapun yang diinginkan. Contoh tadi cuman jenis aja, tak filter banyak misalkan. Saya mau menampilkan penjualan makanan tahun 2002. Saya mau menampilkan penjualan makanan
tahunnya 2002. Nah, begitu. Loh, Anda bisa meletakkan filter terhadap semua kolom, bisa aja. Cuman kalau datanya banyak mungkin akan sangat relevan. Datanya kalau cuma sedikit mungkin ya nggak relevan gitu ya. Jadi intinya di sini saya memberikan filter pada 2 kolom. Saya memberikan filter kepada tahun dan jenis. Ya. Misalkan Anda melakukan filter di semua tempat. Gini. Sila saja. Daerahnya adalah utara. Sini misalkan, ya di sini. Di sini banyak sekali filter yang Anda lakukan. Cukup Anda clear aja kok. Clear, selesai. Cukup Anda clear, maka data akan kembali normal. Kolom manapun yang tadi Anda filter akan dinormalkan. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir untuk auto filter adalah contoh jika Anda sebenarnya ya sama aja ya. Jadi simple kok. Menampilkan gini loh. Saya ingin menampilkan penjualan makanan ya. Jadi saya ingin menampilkan data saya ingin menampilkan data penjualannya Bintang sama Sila untuk makanan. Saya ingin menampilkan data penjualannya Bintang sama Sila untuk makanan. Ya, kalimatnya terserah, bebas ya. Saya ingin menampilkan data penjualan makanan yang dijual oleh Sila dan Bintang, misalkan. Saya ingin menampilkan penjualan jenis makanan. Jadi yang ditampilkan jenisnya makanan yang terjual oleh Sila sama Bintang. Ya sama aja. Yang di sini tidak ada masalah, tapi udah pernah makanan gini. Nah kalau Bintang sama Sila, lu kan gampang. Di sini Bintang sama Sila. Oh Bintangnya ternyata tidak menjual makanan. Ya oke, terlepas masalah itu. Jadi di centang itu bisa lebih dari 1. Contoh, bukan cuma makanan loh, sama makanan sama mainan yang saya tampilkan. Jadi boleh Anda memfilter 2 data pada suatu, terserahlah 2 data, 3 data, terserah. Anda bisa filter apapun yang Anda inginkan. Di kolom manapun bisa Anda filter. Memfilter data yang bagian manapun juga bisa. Tapi tolong diingat, sekali lagi, setelah Anda melakukan filter sesuai dengan keinginan, setelah Anda nyaring data sesuai dengan kebutuhan, lalu letakkan itu di tempat lain kalau mau dibutuhkan, kalau mau dipakai. Ingat, ini data utama Anda loh. Dan tampilan ini hanya tampilan sementara. Data-data yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan sekedar disembunyikan. Ya sudah, saya pengen ini aja. Oke, Anda tinggal blok sama kayak sort tadi ya. Anda tinggal copy, tempatkan di area lain atau di sheet lain untuk kebutuhan selanjutnya gitu ya. Karena nanti gini, kalau ini Anda biarkan seperti ini terus, lagi-lagi gini loh ya. Saya takutnya apa? Kita itu lupa. Loh, datanya kok hilang? Lupa bahwa saya telah melakukan filter di data sini, tapi kita menganggapnya hilang. Itu repot loh nanti. Jadi wajar kalau saya berpesan, setelah selesai kebutuhan Anda, tolong data itu normalkan kembali. Yaitu tadi sifat manusia pelupa. Makanya kalau Anda butuh dengan data ini, kopilah ke tempat lain supaya data ini bisa tak normalkan pakai clear. Normal sudah, enak dengan demikian gitu ya. Oke, itulah auto filter. Berikutnya yang terakhir, tinggal dimatikan ini ya untuk menutup auto filter itu. Jadi untuk nutupnya, maksudnya mengakhirinya di nonaktifkan filternya. Sudah selesai. Kemudian adalah filter yang advanced filter. Anda lihat. Advanced filter itu ya hampir sama sih, cuman hampir sama dengan filter. Advanced filter dengan filter hampir sama. Cuman gini sih kalau menurut saya. Kalau auto filter normalnya dia data hasil filter, data yang Anda inginkan normalnya akan numpuk ke data asli. Tapi bisa kok di-copy ke tempat lain kan gitu ya. Terus datanya dinormalkan. Nah terus kalau advanced filter gimana? Kalau advanced filter bisa kita lakukan langsung. Kalau advanced filter bisa kita lakukan langsung
supaya hasil filternya tidak numpuk ke data aslinya begitu. Tapi bukannya tanpa efek samping. Advanced filter agak beresiko kalau Anda ternyata salah tempat sehingga numpuk ke data aslinya. Bukannya semua itu bukannya tanpa risiko, bukan, tetap ada risikonya. Nah, oke. Jadi perbedaannya adalah itu ya. Kalau advanced filter bisa kita lakukan langsung. Jadi output itu di area lain. Output itu tidak numpuk ke data asli. Itu bisa kita lakukan langsung. Nah, tapi ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum Anda melakukan penyaringan data pakai advanced filter. Apa itu? Anda untuk melakukan advanced filter Anda harus punya 3 hal. 1, datanya. Ini datanya sudah ada. Kedua, kriterianya. Ketiga, hasilnya. Tempat hasilnya. Ini datanya sudah ada ini. Kriterianya yang tidak ada. Buat apa kriteria? Loh gini loh. Anda kan mau nyaring data toh. Data ini kan mau Anda saring, Anda ambil yang sesuai dengan keinginan. Keinginannya seperti apa? Itu yang dimaksud dengan kriteria gitu loh. Contoh. Tak buat kriteria di sini. Ya, kriteria. Saya pengen menampilkan data penjualan untuk, ingat-ingat, saya pengen menampilkan data penjualan untuk daerah utara aja. Oh ya, untuk daerah utara aja. Maka kriterianya berarti daerahnya utara gitu loh. Saya copy aja di sini. Saya copy tak taruh sini. Kenapa kok di copy? Diketik enggak apa-apa. Boleh sekali. Tapi hati-hati. Di sini daerah tulisannya. Nah, sampai Anda keliru misalkan di sini. Daerah misalkan ya. Di sini keliru. Maka problem nanti ya. Enggak mau dia. Atau mungkin bukan itunya. Itu utara. Utira, enggak sadar Anda. Jadi saya mengcopy tadi itu bukannya harus. Dengan tak copy ke sini, maka meminimize gitu loh. Meminimize terjadi salah ketik gitu aja kok. Inilah yang saya sebut dengan kriteria. Jadi itu yang disebut dengan kriteria. Lah terus data ini tak filter untuk daerah utara, terus mau tampilkan di mana hasil filternya? Saya tampilkan di kanannya aja, di bawahnya juga boleh, di kanannya boleh terserah, di kanannya aja lah. Yang mau ditampilkan apa? Iso dipilih. Nggak harus semua ya, ndak no. Anu aja, saya pengen menampilkan ini loh, penjualan sales aja, sales sama terjual aja, boleh. Lagi-lagi saya copy. Hanya sekedar meminimize ya saat sini. Oh, jadi kalau advanced filter begitu ya. Auto filter pun kan sama tadi itu. Setelah buat auto filter, Anda boleh copy semuanya, boleh copy cuma kolom tertentu, gitu kan ya? Boleh. Tak filter yang datanya makanan aja. Terus yang tak copy cuma jenis sama sales, boleh gitu loh. Sama kok. Ini juga boleh. Jadi di sini yang saya copy cuma ini toh. Oke. Setelah 3 hal terpenuhi baru kemudian kita melakukan advanced filter. Setelah 3 hal terpenuhi. Caranya simpel sekali. Perhatikan. Saya masuk ke yang ini di data sama ini ya, di sini advanced. Berikutnya saya pastikan kita memilih copy to another location. Hati-hati kalau lewat sini. Filter the list in place. Maka hati-hati. Hasil filtermu akan menumpuk ke data aslinya. Balik lagi. Kalau Anda sadar nggak apa-apa. Aduh ketumpuk, nggak apa-apa. Kita punya senjata ampuh yang sangat hebat yaitu undo. Kalau kita nggak sadar, ditutup, disimpan, wassalam sudah. Nggak bisa di-undo gitu loh ya. Jadi intinya itu. Selama kita sadar ada kesalahan nggak apa-apa. Kita punya undo atau Ctrl Z ya, yang sangat ampuh sekali membatalkan semua aktivitas kita. Oke, pertama pilih copy to another location. Kemudian list ring-nya diisi. List ring itu apa? Ring data.
Cara ngisinya gimana? Anda klik ke sini boleh, Anda klik ke sini boleh. Nek klik ke sini, maka ini enggak ke minimize. Nek begini Anda lihat, nah, kayak ke minimize gitu loh ya. Terserah. Oke, tak klik ini aja langsung lah. Tak klik ke dalamnya, saya hapus, pastikan hilang. List ringnya tak masukkan ring data. Nyorot mulai mana sampai mana? Nyorot mulai B5, judulnya B5. Ingat saya pakai shift control panah ya. Mulai B5 sampai yaitu ke kanan dan ke bawah sampai semua data H25. Kemudian saya masukkan kriteria ring kosong. Oke. Kriteria ring saya letakkan kursor di kriteria ring, kemudian saya gerakkan ke atas, saya sorot ini. 2 baris. Nah ini. 2 baris ini. 2 ini ya, dua-duanya ini. Lalu terakhir copy to. Copy to adalah penempatan hasil filternya. Mau ditempatkan di mana? Anda sorot ini. Sini sama sini. Nyerotnya jangan begini. Emang Anda dukun? Anda udah tahu bahwa nanti hasil filter adalah 2 data. Namanya kita mencari, pasti kita kan tidak tahu. Namanya kita memfilter, kita juga tidak tahu gitu loh. Kita di sini mau memfilter data, kita tidak tahu nanti yang tampil berapa, tidak ngerti. Jadi jangan sekali-kali ngeblok untuk copy to itu dikasih batasan gini. Anda bisa menebak dong berarti. Nanti setelah di filter ada 5 data, ada 6 data. Kan kita tidak tahu toh. Maka kita klik ke sini. Sehingga sebelum saya oke ya, jangan meletakkan sesuatu apapun di bawahnya kolom L dan kolom M. Tolong diingat. Logikanya gini, kita tidak tahu loh hasil filter itu berapa baris. 5 baris, 10 baris, 1000 baris, 1 juta baris, kita tidak pernah tahu loh. Maka jangan meletakkan apapun itu di kolom L sama kolom M. Di bawahnya, ya di atas ini boleh, di bawahnya jangan. Kenapa? Bukan lagi sembunyi tapi hilang. Akan dihapus. Jangan meletakkan apapun itu. Apapun itu jangan, ya. Itu syaratnya. Sudah? Saya oke, perhatikan. Selesai. Ada sekian data. Iya betul sekali. Dah, paham ya? Oke. Sekarang saya tambahi. Saya ingin menampilkan pakai advanced filter ya. Data penjualan. Untuk daerah barat tahun 2001. Untuk 2002 aja. Untuk daerah barat tahun 2002. Ya, ini saya hapus dulu ya, perhatikan. Ini sudah selesai ya, saya hapus dulu. Untuk home, clear, all. Ini penghapusan yang sangat ampuh sekali. Clear, terhapus semuanya. Masih ingat ya? Kontennya terhapus, formatnya terhapus, border, shading, format cell hilang semua. Oke, kembali. Kali ini coba kita praktekkan bagaimanakah cara menampilkan data, nyaring data yang dari mana tadi? Barat ya. Data penjualan yang terjadi di daerah barat tahun 2002. Oke, daerah barat tahun 2002. Ini tahunnya. Maaf. Ini tahunnya. Nah, di sini tahunnya 2002. Nah, jadi sudah. Ini mana dulu? Bebas, terserah. Yang salah kalau gini, daerahnya 2002, tahunnya barat, itu yang salah. Gitu ya. Kalau urutannya mana terserah, mana dulu. Yang penting betul seperti ini. Sudah, tinggal apa yang mau ditampilkan. Misalkan ini. Semua. Ya sudah, semua tak tampilkan. Semua tak copy. Di bawahnya boleh, enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah Anda menempatkan sesuatu di bawahnya ini. Ingat tadi, kalau di atasnya boleh. Ya, di bawahnya sini tidak boleh. Saya ketik sesuatu di sini, Anda lihat ya. Di sini aja tak ketik ya. Nanti akan hilang. Jangan di sini lah, di sini. Anda lihat jauh toh.
Sel ini K40 ya. Kita buktikan aja. Oke, sudah. Coba kita lakukan penyaringan data sesuai dengan apa yang kita inginkan ini. Oke, langsung aja data advanced filter. Jangan lupa pilih copy to another location. List ring-nya ya, gini sebenarnya. Kalau list ring-nya itu nyorotnya sudah benar, enggak usah diganti, enggak apa-apa. Sebenarnya gitu. Cuman namanya orang kan kadang ragu-ragu nih, enggak diulangi dari awal aja, ya enggak apa-apa. Bagus juga. Siapa tahu kita sorotnya tadi itu enggak benar gitu loh ya. Oke, dari sini sampai situ. Kriteria ring, ini jelas berubah kriteria itu. Sekarang dua sekarang, sini sama sini. Oh, langsung gitu ternyata gitu ya. Dan untuk menempatkan hasilnya ini yang mau saya tampilkan bukan lagi sekedar dua tadi itu. Salah sama terjual. Sekarang sini semuanya sampai sini. Kabeh. Judulnya tok ya. Saya oke. Anda lihat di sini hilang tuh. Tolong diingat-ingat tadi itu hilang ya di sini. Loh datanya muncul. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir sekarang. Ini biarkan gini aja enggak apa-apa. Daripada ribet-ribet, Anda boleh kok gini. Kalau kriteria tak masukkan semua boleh enggak? Boleh. Sekali lagi, boleh enggak apa-apa. Anda masukkan, Anda bikin semua gini boleh sebagai tempat untuk kriteria. Walaupun tidak semua diisi, boleh. Anda gini itu Anda lihat, boleh. Contoh, saya mau menampilkan penjualannya Bagas. Bagas tak taruh sini. Mek Bagas tok loh itu padahal. Daripada saya bolak-balik membuat kriteria, tak hapus buat lagi, tak hapus buat lagi. Mungkin besok pimpinan mintanya lain, mungkin minggu depan bosnya mintanya lain lagi. Terus gini aja terlalu lama. Nek gini jelas gak bakal ganti-ganti kita. Karena apa yang saya taruh di kriteria itulah yang ada di data. Tak copy dari sini tadi. Udah wes, mintanya apa bos? Gitu aja. Anda minta apa? Bagas, minta apa? Diisi semuanya ini, silahkan. Apa bisa itu? Coba sih, Anda lihat ya. Saya bermaksud menampilkan data penjualannya si Bagas. Anda lihat? Dah, lalu seperti tadi persis. Nggak apa-apa, bolak-balik terus. Kriteria ringnya Anda lihat. Kriteria ring Anda lihat. Yang tak sorot semua loh. Anda lihat? Semua tak sorot. Nah gitu ya, seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau dia kosong, artinya ditangkap oleh Excel tidak ada kriteria, gitu loh ya. Dan copy itu. Ini tidak apa-apa gitu, boleh. Selama itu kosong, berarti ditangkapnya oleh Excel itu ya tak ada kriteria, yang ada cuman sales. Oke, selesai. Itu data penjualannya si Bagas. Simple. Oke ya. Maaf tak tambah lagi. Kurang satu, enggak enak saya. Enggak lega ya. Perhatikan yang terakhir dari advanced filter. Ini terakhir beneran ya. Terakhir beneran. Saya ingin menampilkan data penjualan. Saya ingin menampilkan data penjualannya. Sebentar. Saya ingin menampilkan data penjualan tahun 2002. Saya ingin menampilkan data penjualan tahun 2002 tapi hanya untuk 2 orang sales. Sila sama bintang. Tak ulangi. Saya ingin menampilkan data penjualan tahun 2002 tapi hanya untuk 2 orang sales saja. Bintang sama sila. Caranya begini. Perhatikan. Bintang. Urutannya terserah loh ya. Bintang dulu boleh, sila dulu boleh. Tahunnya 2002. Jadi tahun 2002 itu adanya di sini dan juga di sini, gitu ya. Di 2 baris itu. Caranya begitu. Tahunnya sama, tapi untuk sales yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana ngeblok kriteria ini? Nah, caranya begini. Letakkan, jangan lupa ya, letakkan cell pointer di data. Ini tadi copy to another location. Saya blok, udah paling awal belum ini? Oh, sudah. Udah, berikutnya kriterianya. Kriterianya itu nyorotnya dari sini sampai sini. Nah, contoh ini ya. Tak serot sini aja. Boleh, enggak apa-apa, wong yang ada isinya kan itu.
Syarat semua juga boleh, tidak ada masalah. Semua aja lah. Terlalu lama. Kalau sudah, jangan lupa yang terakhir. Ya, jangan lupa yang terakhir. Di sini saya sorot ini untuk data yang ditampilkan. Saya oke. Sila tampil, bintang juga tampil, dan itu hanya untuk data penjualan tahun 2002. Oke, itu yang terakhir mengenai advance filter. Jadi ini pun juga advance filter, ya. Ini advance filter. Maksudnya ini adalah gini. Dan inilah yang mendekati kenyataan dunia kerja. Data ini sheet khusus data. Ini sheet yang khusus data. Dari data itu kita filter, ya, data penjualan ini kita filter untuk tahun 2001. Produknya mid, daerahnya utara, taruh di sheet sini, gitu loh maksudnya. Demikian juga dengan satunya. Yang ini yang data penjualan tahun 2002. Sama, produknya mid, tahunnya 2002, daerahnya utara. Inilah yang mendekati kenyataan dunia kerja. Enggak satu sheet seperti ini. Tapi kenapa tidak saya jelaskan seperti ini? Ya karena teori lebih mudah kalau dalam satu sheet. Harusnya begini. Ini datanya, iya. Dari data itu akan saya filter. Hanya khusus untuk produknya mid, ya, tahun 2002 daerahnya utara, tak taruh sini gitu ya. Oke, enggak apa-apa, kan sama kayak tadi. Saya copy ini, gampang, cukup di copy aja di sini. Saya copy sebanyak 2. Yang satu untuk kriteria, yang satu untuk menempatkan hasilnya. Seperti itu aja. Ini nomor kok ikut, ya terserah gitu ya. Enggak diikutkan juga enggak apa-apa. Sudah tinggal diisi aja di sini. Produknya tadi mid. Saya mau filter, oh ya lupa, di copy aja ya. Produknya itu mid. Saya taruh sini. Tahunnya adalah 2002. Yang 2001. Tahun yang 2001 untuk yang sekarang ini. Nah, daerahnya bilangnya adalah utara. Hati-hati. Daerahnya utara, tapi di data bilangnya bukan utara, north. Ikut yang data. Ya jangan kemudian diisi di sini utara, jangan. Datanya bilangnya north bukan utara. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan data Anda. Ya di sini north. Sudah, apa yang repot? Anda harus aktif di sheet outputnya di sini. Anda harus aktif di sini. Oke, kita ulangi lagi. Yes. Ini saya blok, kemudian kriterianya di sini saya masukkan, kemudian copy to-nya di sini. Sudah, oke. Tampillah data penjualan untuk produknya mid, daerah utara, tahunnya 2001. Lakukan hal yang sama untuk tahun 2002. Coba saya ulangi tapi agak cepat ya, biar Anda kan sudah dijelaskan tadi itu. Jadi ini yang Anda lihat, saya copy ke sini. Oke. Jadi sekarang ini tujuannya sama. Datanya ini sama. Tapi yang difilter sekarang adalah produknya mid, tapi tahunnya 2002. Daerahnya sama-sama north, sama ya. Aktifnya di sini, tempat outputnya ini. Kemudian, kita ulangi lagi ini ya. Jadi hanya mengulangi aja. Advance, copy to. Listeringnya mana? Listeringnya adalah ini, data advance filter. Ini saya blok data advance filternya ini. Nah, kemudian kriteria ringnya adalah, ingat yang 2002 ya, ini. Dan terakhir copy to adalah ini. Sudah, saya oke. Tampillah data penjualan produk mid daerah utara tahun 2002. Yang ini 2001, ini 2002. Cuman gitu aja, advance filter. Yang terakhir ya, subtotal. Namanya aja sub. Jadi di sini tujuannya untuk menampilkan total per bagian, per kelompok. Anda lihat contoh, saya akan memberikan, jadi gini ya, yang di subtotal itu apa? Subtotal itu istilah, fungsinya itu tidak sekedar sum.
ada average, ada macam-macam. Contoh, otomatis kalau mau di subtotal yang sum misalkan, ya, yang jenisnya sum, otomatis yang mana? Yang nilainya angka. Dari sini saya ada pertanyaan misalkan, total penjualan per tahun berapa? Mumet pasti. Total penjualan per tahun. Dengan subtotal kita akan terbantu. Total penjualan per tahun, ya ingat, total penjualan tapi per tahun. Gampang. Anda lihat, letakkan sel pointer di data, sudah terserah di mana. Letakkan sel pointer di data. Saya akan menampilkan total penjualan per tahun. Ingat-ingat, total penjualan per tahun. Dengan subtotal itu bisa terjawab. Caranya ini ya, subtotal di sini. Lihat. Saya bertujuan menampilkan total penjualan per tahun. Perhatikan yang saya lakukan. Saya bertujuan menampilkan total penjualan per tahun. Hati-hati. Kita ulangi ya. Saya bertujuan di sini menampilkan total penjualan per tahun. Jadi begitu. Caranya seperti itu. Nah, kalau sudah di sini, nah lihat ada pilihan, ya. Ada pilihan di situ. Replace current subtotal. Apabila di data ini sudah ada tampilan subtotal maka akan di replace. Oke, biarkan dia kecentang. Jadi nanti kalau Anda sudah memiliki subtotal di sini, terus sekarang buat lagi, maka akan menumpuk. Pick break between groups, pembatas, pemisah antar setiap kelompok. 2001 terpisah dengan 2002, terpisah dengan 2003. Tidak usah. Defaultnya tidak kecentang. Yang terakhir, summary below data. Rincian datanya dulu baru kemudian total. Seperti nota pada umumnya. Kalau ini begini kan, maka totalnya di atas. Baru kemudian rinciannya. Rupanya kan enggak. Datanya dulu, rinciannya gimana, baru totalnya. Jadi biarkan dia secara default aktif yang tercentang, yang replace current subtotal dan summary below data. Dua itu saya oke. Hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, 3. Dengan demikian Anda bisa jawab permintaan bos Anda dengan pimpinan Anda dengan cepat. Total penjualan per tahun 2001 itu totalnya sekian Pak, 2002 sekian, dan 2003 sekian, keseluruhan sekian. Cepat, simpel sekali, nggak ada 5 detik. Ya, paham ya? Oke, ya. Coba saya normalkan lagi data ini. Saya normalkan lagi. Normalkannya suruh seperti apa? Kita lihat seperti ini. Subtotal, ingat ya. Letakkan sel pointer di sini. Jadi jangan kemudian ini dihapus, jangan ya. Jangan begitu. Ini kan pakai subtotal ini. Jadi untuk menormalkan, mengembalikan, klik aja sel pointer ke datanya, lalu di subtotal ini. Ya, Anda tinggal pilih remove all, balik. Sekarang bagaimanakah pimpinan biasa rewel, cerewet biasa. Sekarang ganti, gitu ya. Coba tampilkan total penjualan per sales. Saya ingin tahu sales yang males siapa ini, mau tak pecat ini, misalkan gitu pimpinannya. Agak emosi, biasa PMS bosnya. Karena emosi jadi dia gitu ya. Pengen menampilkan data penjualan itu per sales. Sekarang, oke. Nggak ada 1 menit gitu ya. Data penjualan per sales. Yang ditampilkan apanya? Totalnya, rata-ratanya, bisa semua loh tadi ya. Tampilkan rata-rata penjualan per sales, bisa. Total penjualan per sales, bisa. Ada tadi. Ya, caranya perhatikan. Letakkan sel pointer di sini, di datanya. Lalu masuk ke sini kan. Nah ini. Tampilkan rata-rata penjualan, ada kan? Ya. Tapi mungkin lebih enak untuk ngecek yang total aja ya. Intinya bisa semuanya. Fungsi statistik, ya. Nilai tertinggi juga ada. Penjualan tertinggi masing-masing sales itu aja lah misalkan. Tampilkan penjualan tertinggi masing-masing sales.
tampilkan penjualan tertinggi masing-masing sales. Gini kan? Saya oke. Itu bos. Nah, Anda pede ya. Itu bos, tampil semuanya. Arimbi tertinggi ini. Oh ya. Bagas tertinggi ini. Waduh, mantap. Bintang tertinggi ini. Oh, Yahud. Sila tertinggi ini. Loh, lah kok ada Arimbi lagi nih? Loh, lah kok ada Bagas lagi nih? Ada Sila. Ini gimana sih? Nah, ini contoh tampilan yang salah. Ingat, data itu akan berkelompok. Tampilkan nilai penjualan tertinggi masing-masing sales. Harusnya data penjualan Arimbi akan tampil semuanya. Baru kemudian berapa penjualan tertingginya. Harusnya begitu. Arimbi di sini ada. Di sini ada. Ini ada. Salah dong. Kayaknya nggak begitu deh tahun tadi itu. Kok bisa salah? Kenapa? Saya batalkan dulu, Anda lihat. Maaf. Saya batalkan dulu ya, saya remove. Yang harus Anda lakukan harusnya begini. Contoh, perhatikan kalimat saya. Saya akan menampilkan nilai penjualan tertinggi. Yang pertama tadi aja ya. Saya bermaksud menampilkan total penjualan per tahun. Yang pertama tadi. Saya ingin menampilkan total penjualan per tahun. Kenapa tadi langsung bisa? Karena tahunnya sudah urut, gitu loh ya. Nah, yang sekarang soal kedua. Saya bermaksud menampilkan penjualan tertinggi masing-masing sales. Harusnya salesnya urut dulu. Ini apakah urut? Enggak, itu masalahnya. Ya sudah paham kan? Anda lihat. Tak klik ke sini. Selesai. Urut kan? Baru kita melakukan subtotal. Sudah. Yang tadi itu penjualan tertinggi masing-masing sales langsung di oke, ketemu. Benar ini, sangat benar. Dan penjualan tertingginya Arimbi sekian, untuk Bagas sekian, untuk Bintang sekian, Sila sekian. Dan ternyata penjualan tertinggi dari seluruh sales dipegang oleh Arimbi. Nah, ini dia. Jadi grand itu artinya keseluruhan. Jadi kalau yang ini adalah menampilkan nilai penjualan tertinggi per sales. Penjualan tertinggi per sales. Arimbi tertinggi sekian. Bagas tertinggi sekian. Bintang sekian, Sila sekian. Dari seluruh data, seluruh sales tertinggi adalah sekian. Dan itu punyanya Arimbi. Contoh itulah subtotal. Oke. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita normalkan data ini kembali. Biasa ya, manusia kadang lupa, sehingga karena lupa panik. Aduh, data saya mana? Aduh, data saya hilang. Loh, data saya kok berantakan? Paniknya dulu, mikirnya belakangan, kan gitu ya. Maka saya sarankan kalau sudah selesai, ya sudah, Anda remove all aja, selesai gini. Oke, cukup saya rasa materi untuk hari ini. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Itu ada apa tadi itu? Sort, pengurutan data, kemudian filter ada 2 untuk menyaring data sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Auto filter sama advanced filter. Dan yang terakhir ketiga adalah subtotal untuk menampilkan total per bagian, total per kelompok gitu ya. Total itu maksudnya istilah, jadi isinya adalah menampilkan total nilai penjualan, maksudnya itu jumlah, kemudian rata-rata, nilai tertinggi dan seterusnya. Oke teman-teman sekalian, selamat mencoba, semoga bermanfaat.